Barang siapa yang mengekali 2 rakaat, diampuni baginya dosa-dosanya, sekalipun dosanya itu seperti buih di lautan banyaknya. Nah, lautan seduniaan ini kayak apa banyaknya buih-buih di laut, itu diumpamakan dosa-dosa kita, dengan sendirinya dosa itu terhapus. Di dalam surga itu ada pintu, ada ruangan. Apabila hari kiamat terjadi, ada panggilan, mana orang-orang yang di dalam dunia, inilah pintu kalian, masuklah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat channel Al-Madinah yang dirahmati Allah, kembali pada kesempatan yang mulia ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Bakhit atau Guru Bakit. Semoga dengan wasilah tausiah ini Allah Subhanahu wa ta'ala menambah ilmu kita. Mari kita simak videonya, tausiahnya hingga akhir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah mewasiati akan daku Khalili, kekasihku sallallahu alaihi wasallam. Di sini Abu Hurairah menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Khalili. Khalili artinya adalah kekasihku. Kenapa Abu Hurairah tidak menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Habibi, yang artinya sama pada kekasih juga? Tetapi Abu Hurairah memakai istilah kalimatnya Khalili. Ada perbedaan antara Habib dan Khalil, yang kalau bahasa kitanya sama artinya pada kekasih. Khalili kekasihku juga, Habibi kekasihku juga. Tetapi dalam istilah bahasa Arab itu ada perbedaan. Nah, kalau Habibi itu artinya adalah orang yang membela dengan jiwa, raga, dan harta. Kalau kita membela seseorang dengan jiwa, raga, pikiran, semuaan, dan harta, kita bela orang itu, maka orang itu kita sebut Habibi. Habibi, kekasih. Tetapi kalau kita membela seseorang hanya dengan tenaga, dengan jiwa, raga, pikiran, tanpa dengan harta, maka itu hanya berupa Khalili, kekasihku juga artinya, cuma harta kada masuk. Kenapa Abu Hurairah demikian? Karena Abu Hurairah orang miskin. Abu Hurairah orang fakir yang hidupnya tidak berusaha, hanya mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalimat itulah yang pantas diucapkan oleh Abu Hurairah. Ausani Khalili, telah mewasiati akan daku oleh kekasihku sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wasiat Rasul kepada beliau, bisyami thalathati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari dari tiap-tiap bulan. Artinya dalam sebulan ini bulan Arab, yang kita hitung bulan syar'i atau bulan Hijriyah. Lain bulan April, Mei, Juni itu lain. Ini bulan-bulan kita ngarannya. Nah, Rasulullah memberikan pesan kepadaku, pertama dengan puasa 3 hari dari tiap-tiap bulan. Hari keberapa terserah, yang penting dalam sebulan itu ada 3 hari puasa. Tetapi menurut para ulama, yang 3 hari itu ada hari-hari yang terbaik, dipilih untuk kita puasa sunat tersebut. Ada yang mengatakan 3 hari yang baik itu adalah 13, 14, 15 dalam setiap bulan, disebut dengan ayyamul bid,
Ada ulama lagi yang mengatakan yang 3 hari itu diambil dari hari pertama, 1, 2, 3. Ada lagi pendapat ulama yang mengatakan 3 hari itu diambil dari hidup pertama, hidup 10, hidup pertama, hidup 15, hidup terakhir. Hidup pertama, hidup 15, hidup terakhir 29 atau 30. Tetapi di antara sekian pendapat ulama itu yang paling kuat adalah yang hari 13, 14, 15. Nah, yang pertama Rasulullah berpesan kepadaku agar setiap bulan itu puasa 3 hari. Yang kedua, Rasulullah berpesan kepadaku warak'atai duha, 2 rakaat duha. Cukup 2 rakaat sembahyang duha. Di dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang keutamaan sembahyang duha ini, sehingga beliau mewasiatkan kepada sahabat. Pertama, dalam sebuah hadis disebutkan man hafaza ala syaf'atid duha ghufirat lahu dzunubuhu walau kanat mithla zabadil bahar, rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang mengekali 2 rakaat sembahyang duha, 2 rakaat, diampuni baginya dosa-dosanya, sekalipun dosanya itu seperti buih di lautan banyaknya. Nah, lautan seduniaan ini kayak apa banyaknya buih-buih di laut, itu diumpamakan dosa-dosa kita. Kalau kita mengakali sembahyang duha, dengan sendirinya dosa itu terhapus. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu duha, فإذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الذين كانوا يديمون على صلاة الضحى هذا بابكم فادخلوه برحمة الله, rawahu Tabarani. Di dalam surga itu ada pintu, ada ruangan yang disebut itu tempat ngarannya duha. Apabila hari kiamat terjadi, ada panggilan, mana orang-orang yang di dalam dunia mengekalkan sembahyang duha. Inilah pintu kalian, masuklah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang sembahyang duha itu ada pintu khusus masuk ke dalam surga yang tidak bisa dimasuki oleh orang yang tidak sembahyang duha atau orang yang sembahyang duha dalam kambingan. Yang hanya bisa masuk situ orang yang yudimuna ala salatid duha, yang mengekali sembahyang duha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan lagi tentang sembahyang duha dalam sebuah hadis riwayat Dailami, al munafiq la yusalli salatad duha ila akhir hadis. Artinya orang munafik itu kadakawa sembahyang duha. Nah, orang yang munafik kadakawa ini sembahyang duha. Artinya apa? Orang yang sembahyang duha itu hanya orang-orang yang beriman. Kalau orang di dalam hatinya ada sifat-sifat munafik, dia tertegah daripada mendapat hidayah untuk sembahyang duha itu. Nah, jadi orang yang selalu sembahyang duha itu orang baik. Itu orang baik. Jangannya kada baik, kada kawa sembahyang duha. Kalau orang yang selalu sembahyang duha itu orang yang baik. Dan lagi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sembahyang duha ini, in sallaitat duha rak'ataini lam tuqta minal ghafilin. Jika engkau sembahyang duha 2 rakaat saja, engkau tidak dicatat, tidak digolongkan dalam golongan orang-orang yang lupa kepada Allah pada hari itu maksudnya. Nah, jadi kalau kita sembahyang duha 2 rakaat, kita hari itu kada digolongkan dalam orang yang lalai kepada Allah, dalam orang yang lupa kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sembahyang duha ini waktunya mulai matahari terangkat qadra rumhin sampai tengah hari. Ya, kira-kira jam 6:15 kurang lebihnya. Di situ mulai boleh sembahyang duha sampai zuhur. Apabila saja antara itu boleh sembahyang duha. Namun yang paling baik oleh para ulama dijelaskan bahwa dalam sehari itu hendaknya kita bagi 4.
subuh, duha, zuhur, asar, maghrib. Nah berapa jam kira-kira tuh? Mulai subuh sampai maghrib. Nah kita bagi kira-kira sekitar pukul 9. Jadi antara subuh lawan pukul 9 sekian jam. Jam 9 sampai zuhur kurang lebih. Zuhur ke asar kurang lebih pulang waktunya. Asar ke maghrib kurang lebih. Jadi kada terlalu jauh kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sembahyang duha yang paling baik itu sekitar jam 9. Nah yang kedua, wasiat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi kepada Abu Hurairah adalah 2 rakaat sembahyang duha. Yang ketiga, wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa an utira qabla an arkuda, bahwa aku sembahyang witir sebelum tidur. Sembahyang witir sebelum guring. Jadi di sini ada 2 perintah, pesan. Pertama, sembahyang witir jangan ditinggalkan. Yang kedua, melaksanakannya itu sebelum guring. Karena sebelum guring itu nyata tagawi. Kalau tengah malam belum tentu. Belum tentu bisa taguringan kada tagawi. Yang kedua, bisa habis umur sebelumnya kada tagawi juga. Nah jadi menggawi sebelum melaksanakan witir sebelum tidur itu lebih baik, seperti yang diwasiatkan Rasulullah kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah sembahyang witir ini sembahyang yang sangat penting kedudukannya di dalam syariat agama kita. Lebih utama salat witir ini dari sembahyang duha. Lebih utama, lebih mulia, lebih afdal. Nah, jadi kedudukan sembahyang witir ini adingnya sembahyang fardu. Bahkan ada yang mengatakan di antara imam madhab fardu sembahyang witir itu. Dan sembahyang witir itu sekurang-kurangnya 1 rakaat. Nah, daripada intinya syariat kita ini, yang penting asal bawitir. Nah, walau 1 rakaat, sekurang-kurangnya maksimalnya 11 rakaat. Nah, melaksanakannya itu sebelum guring. Nah, umpamanya sebelum guring berwitir, tengah malam bangun. Apakah ini berwitir pulang atau sembahyang tahajud saja, sembahyang sunat saja lagi? Nah, para ulama mengatakan witir itu cuma 1 dalam semalaman. Amun witir sebelum guring, witir sesudah guring, ganap jadinya. Kalau ganap dia kada witir artinya ganjil. Dalam semalaman itu cuma ada 1 witir. Nah kalau hendak guring berwitir, bangun guring berwitir tuh labihan ngarannya, jadi ganap. Jadi bangun guring kada perlu witir lagi. Kena sembahyang hajat, sembahyang tasbih, kada perlu witir. Cukup sudah sebelum guring. Nah ada pendapat ulama juga yang mengatakan kalau yang hendak berwitir juga pulang bangun guring boleh aja, tapi diganapi dahulu nang sebelumnya itu. Kita berwitir sudah 3 rakaat, guring. Jam 3 bangun. Nah sembahyang pulang 1 rakaat. Niatnya Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang 1 rakaat mengganapi witir. Nah, dengan 1 rakaat itu jadi 4 jadinya ganap tuh. Nah batal jadinya witirnya, kali kada witir lagi. Nah habis itu hanya sembahyang apa kita hendak? Sembahyang hajat, sembahyang tubat, sembahyang apa? Kayaknya para subuh hanya tutup dengan witir lagi. Nah itu boleh. Ada pendapat ulama dari kalangan Imam Syafi'i, ada dari mazhab lain pada Syafi'i pun ada yang mengatakan demikian. Jadi bangun guring sebelum sembahyang terus rakaat, niatnya menggenapi witir. Tonton rakaat anak bersurah anak kada tasareh, yang penting Fatihah baca 1 rakaat. Habis nah nyara sembahyang tubat, sembahyang hajat, sembahyang apa? Sarah. Wa an arkuda, dan bahwa aku berwitir sebelum aku tidur. Nah 3 wasiat itu yang diwasiatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat beliau Abu Hurairah radhiyallahu an. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Man shalla duha wa shama 3 ayyam min asy-syahr wa lam yatrukil witra fi safarin wala hadar, kutiba lahu ajru syahid." Rawahu Tabarani. Memang siapa sembahyang duha, puasa 3 hari sebulan, dan tidak meninggalkan witir, baik dia di perjalanan atau dia bermukim.
Witir kada diulahnya imbahanu terus menerus, baik di kampung, baik di perjalanan, baik di mana inya berada, tiap malam berwitir. Maka orang ini apabila mati digolongkan Allah dengan orang-orang yang syahid. Nah, itu riwayat hadis daripada Imam Tabarani. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Apabila masuk salah seorang kamu ke masjid, maka jangan duduk sehingga sembahyang 2 rakaat. Tahiyatul masjid ngarannya. Jadi tegahan Nabi jangan duduk itu, kalau kita duduk pang makruh hukumnya. Kita masuk masjid langsung aja duduk, kada apa-apa duduk. Nah, itu makruh. Kalau kita menamu ke rumah orang, itu penghormatan untuk nang punya rumah, assalamualaikum, tuh kan, assalamualaikum. Nah, kalau kita masuk ke Masjidil Haram, penghormatan Masjidil Haram tawaf di Baitullah. Kalau kita masuk masjid yang biasa, masjid umum, penghormatan masuk masjid itu tahiyatul masjid, artinya 2 rakaat sembahyang tahiyatul masjid. Bila mana kita kada sembahyang, kita makruh. Imam Nawawi mengatakan di dalam Adhkar bahwa bagi orang yang tidak mungkin sembahyang tahiyatul masjid karena dia berhadas atau karena dia ada kesibukan. Nah, orang ini berhadas masuk masjid kan kada boleh sembahyang, atau di masjid orang ini ada pekerjaan sibuk. Nah, supaya jangan makruh, diganti sembahyang 2 rakaat tadi dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali. 4 kali gantian dari sembahyang tahiyatul masjid yang 2 rakaat itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, muttafaq alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beribadah di malam bulan Ramadan, secara khusus artinya adalah sembahyang malam bulan Ramadan. Lebih khusus lagi yang dimaksud adalah sembahyang tarawih. Siapa sembahyang tarawih semata-mata karena beriman kepada Allah, wahtisaba, dan mengharapkan pahala dan ganjaran dari Allah. Tujuan sembahyang tarawih, motivasi sembahyang tarawih itu hanya 2, karena iman dan mengharap pahala Allah. Walahu ma taqaddama min dzambi, diampunilah baginya dosa-dosa yang telah lalu. Di dalam kitab fikih seperti Taqriratus Sadidah disebutkan bahwa sembahyang tarawih itu sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 20 rakaat. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa